Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kesempatan yang tidak disengaja, tetapi kesempatan yang Tuhan desain dalam hidup kami. Bukan kesempatan yang kebetulan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam daulatan Tuhan. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang. Itu semua karena kemurahan-Mu. Pada saat kami mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara pada kami. Bagi kami yang hidup di dalam dosa, Tuhan tegur kami. Yang hati kami sedang duka, Tuhan akan hibur kami. Dan bagi kami yang lemah, akan Tuhan kuatkan. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang senantiasa menolong kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, tolong kami semua pada hari ini. Siapkanlah hati kami. Berbicaralah kepada kami. Hanya dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu tentang budak Naaman, prestasi dalam pembuangan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan ya, karena apa? Karena kemurahannya lah saya ada di sini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang, Penatua di tempat ini yang memberikan kesempatan pada saya untuk melayani. Dan juga saya sampaikan salam dari Jemaat GKT Nazaret dan Pospi Alitea, di mana saya melayani kepada jemaat di tempat ini. Nah, nama saya Hari Prosusilo, saya melayani di Pospi-nya Nazaret. Kalau di Surabaya ini GKT cuma ada 2 Pospi, Pospi Alitea sama Pospi Guna, dan salah satunya ada di saya di sana. Oke, kita akan belajar satu topik tentang budak Naaman, prestasi dalam pembuangan. Kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat 1 sampai 14. Saya akan membaca ayat pertama, sidang jemaat membaca ayat kedua, dan begitulah seterusnya sampai ayat ke-14. Kitab 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat 1 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan, ayat pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kesempatan kepada orang Aram, kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkannya, dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Segera saudara Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhentilah di depan pintu rumah Elisa.
Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Amin. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu topik tentang penginjilan, ya, tentang penginjilan. Satu topik yang tidak menarik. Satu topik yang banyak orang yang tidak mau membicarakannya. Kalau ada sebuah gereja bidang penginjilan, maka bidang itu yang paling dijauhi. Bidang itu yang paling paling dihindari. Kenapa, Saudara? Karena terlalu banyak pengorbanan yang diberikan. Karena apa, Saudara? Karena terlalu banyak kepentingan yang harus disampingkan, ya. Kenapa, Saudara? Karena terlalu banyak risiko yang harus diambil. Bicara penginjilan, bicara tentang sesuatu yang terlalu berat bagi saya. Saya lebih baik memilih singer. Saya lebih baik memilih pelayan pendoa syafaat. Saya lebih baik pelayanan tentang aksi sosial. Saya lebih baik pelayanan sebagai panitia, tetapi jangan masuk ke bidang penginjilan. Begitu kira-kiranya. Ya, kalau ada pilihan, maka pilihannya adalah jangan masuk ke bidang penginjilan. Ya, maka dari itu, Saudara, kenapa di gereja itu sulit sekali menggerakkan jemaat untuk memberitakan Injil? Betul nggak? Mungkin di sini sangat mudah ya, tapi di tempat lain itu sangat sulit. Ya, sangat sulit untuk memberitakan. Ayo, beritakan Injil. Ayo, bicara kabar baik. Ayo bicara tentang keselamatan. Sangat sulit, Saudara. Saudara, itu sekarang dan keadaannya memang demikian. Waktu saya pelayanan di GKT Nazaret Prosperity, saya melayani di sana 18 tahun, Saudara. Ya, terus ada orang yang berkata sama saya, GKT Nazaret Prosperity itu bagus. Kenapa? Karena mengalami perkembangan. Gereja kami bukan gereja yang besar. Gereja kami gereja kecil, bagus. Ya, dulu saya melayani. Waktu saya masuk jumlah kebaktian umumnya cuma 13 orang. Remajanya cuma 7 orang. Sekarang ada 150 orang. Saudara bilang, oh itu bagus. Bagi saya enggak bagus. 16 tahun 150 orang, bagus enggak? Enggak bagus. Saya gagal. Kenapa? Karena terlalu sedikit. 16 tahun, jalan 17 tahun. Yang dihasilkan cuma segitu. Saya minta ampun sama Tuhan, maafkan saya. Begitu sulit untuk mendorong jemaat. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Begitu sulit untuk mengabarkan kabar baik. Kenapa? Yaitu risiko yang terlalu besar yang harus diambil. Apa? Terlalu banyak pengorbanan. Apa? Terlalu banyak kepentingan yang disampingkan. Tetapi Saudara, itu tidak terjadi kepada seorang gadis budak Naaman. 2600 tahun yang lampau, karena kitab 2 Raja-Raja ditulis 600 sebelum Masehi. Kalau kita hitung dari tahun ini, maka ada kisah yang nyata 2600 tahun yang lampau, 2600 tahun yang lampau ada seorang gadis yang memberitakan kabar baik. Kabar kelepasan, kabar keselamatan. Kepada siapa? Kepada panglima besar Raja Aram, yaitu Naaman, Saudara. Bagi saya pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, Saudara, ini bagi saya seharusnya enggak boleh terjadi. Bagi saya ini sebuah kisah yang harusnya tidak bisa disampaikan. Kabar baik tidak boleh sampai kepada Naaman. Kabar baik tidak boleh sampai ke Raja Aram. Kabar baik tidak boleh untuk bangsa Aram. Kenapa, Saudara? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, Saudara, kita lihat. Firman Tuhan mengatakan dia itu seorang anak perempuan. Di dalam Keluaran
2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2. Ya, seorang anak perempuan, saudara. Yang pertama dia seorang anak. Dia seorang anak. Saudara, kalau di Indonesia, orang dikatakan dewasa itu berumur berapa nih? 17 tahun. Baru boleh ngurus SIM, baru boleh buat KTP, betul ya? Baru bisa, paling enggak orang menikah, ya bukan pernikahan di bawah umur. 17 tahun. Tetapi bagi orang Yahudi, orang dikatakan orang sudah dewasa, itu umur berapa? Laki-laki umur 13. Kalau yang perempuan dikatakan dewasa, itu umur 12. Jadi umur 12 seorang perempuan itu sudah dikatakan dewasa. Dan umur 13 itu sudah dikatakan dewasa untuk laki-laki. Tapi Alkitab mengatakan hari ini dia seorang anak. Berarti apa, saudara? Berarti dia di bawah umur 12 tahun. Jadi siapa gadis ini? Gadis ini adalah anak yang di bawah umur 12 tahun. Kalau kita tahu hari ini, saudara, itu anak yang masih kelas 6 SD. Anak kelas 6 SD berbicara kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi. Itu siapa? Istri dari Naaman, panglima yang besar. Saudara, kalau dilihat di umur, rasanya anak kecil ya. Keterbatasan umur, siapa saya? Seringkali ya kalau di gereja, tolong dong ditegur, aduh loh so enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Loh kamu kan ketua panitia. Aduh loh so, dia umurnya lebih tua. Betul ya? Lebih senior. Kadang-kadang umur membatasi seorang untuk menyampaikan, seharusnya apa yang disampaikan benar. Tapi karena melihat, umurku masih kalah. Akhirnya kalah. Wow. Yang kedua juga dikatakan dia seorang perempuan, saudara. Perempuan pada saat itu, saudara, kita kenal namanya budaya patriarki. Apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki adalah menjunjung tinggi laki-laki. Dan perempuan adalah kelas kedua ya, betul ya. Sampai hari ini budaya ini masih muncul, saudara. Saya punya jemaat ya, punya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Orang Kristen boleh punya anak berapa sih? Boleh punya anak berapa orang Kristen? 3 boleh enggak? Saya punya anak 3, ya. Iya, mungkin satu-satunya hamba Tuhan GKT yang punya anak kembar saya, betul Pak Emil ya? Ada enggak ya hamba Tuhannya anak enggak ada? Saya punya anak 3. Orang Kristen boleh punya anak berapa, saudara? 3, 2, 1? Pak Emil anaknya berapa? 2, berarti jemaatnya harusnya itu 2. Ya, orang Kristen boleh punya anak 4, boleh enggak? Punya 5? 7? Hah? Boleh ya? 10? Boleh enggak? Hah? Boleh kalau mau katanya. Suaminya mau enggak? Ya, saudara, orang Kristen ya itu boleh enggak anak 10? Boleh, 15 ya boleh. Ya. Orang Kristen enggak ada patokannya harus anak 1, anak 2, anak 3. Patokannya itu adalah bukan KB, ya, keluarga berencana, tapi apa? Tuhan memberikan kita kemampuan seberapa. Kalau engkau bisa menyediakan waktu, engkau sudah bisa menyediakan uangnya, engkau sudah bisa sediakan perhatiannya, anak 4 enggak apa-apa. Tetapi kalau uang enggak ada, semua keterbatasan, cukup anak 1. Saudara, anak ini, saudara, jemaat ini, dia pengen anak lagi, padahal dia terbatas sekali, untuk makan susah. Saya tanya, kenapa kok pengen punya anak lagi? Padahal anaknya sudah 3. Belum ada yang laki. Belum ada yang laki. Kejar terus. Saya mau katakan, saya bilang, kalau kamu seperti itu terus, Tuhan kasih kamu anak perempuan lagi. Kenapa? Karena kamu belum pernah belajar bahwa anak perempuan dan anak laki itu sama. Terus dia mengatakan, stop loh, ini terakhir. Entah laki, entah perempuan, steril. Stop. Puji Tuhan yang terakhir apa? Laki. Gitu ya. Dia bisa ngomong dulu, belum lahir, belum tahu anak ini laki atau perempuan, dia sudah ngomong stop, ini yang terakhir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini budaya ini terus sampai berlanjut. Zaman dahulu itu begitu kental. Ya, perempuan itu di kelas kedua dibanding laki-laki. Bahkan di dalam Talmud itu apa? Catatan para rabi orang Yahudi mengatakan apa? Perempuan itu cocok, pantas ada di mana? Di dapur. Tidak pantas keluar untuk bekerja,
Urusan rumah tangga itu adalah levelnya kaum perempuan. Maka saudara, kalau pada saat ada suatu peristiwa, ada sebuah kejadian, dia naik saksi dan dia memberitakan sesuatu saudara. Maka keyakinan, maka apa saudara, kesaksian itu dipandang tidak meyakinkan. Tidak memuaskan. Tidak membuat orang itu pasti yakin itu kesaksiannya benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena budaya patriarki. Perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Nah saudara, kalau kita lihat catatan ini, dia adalah perempuan. Sudah anak-anak di bawah umur 12 tahun. Dan dia seorang perempuan. Suaranya itu sampaikah didengar oleh siapa? Istri Naaman. Saudara, ini alasan yang pertama. Alasan kedua, Alkitab mengatakan dia juga seorang budak, saudara. Dia umur 12 tahun, hidupnya pahit, saudara. Hidupnya pahit. Dia, kenapa saudara? Saya katakan hidupnya pahit. Hidupnya ini dirampas oleh tentara Aram. Dia dirampas, dibawa keluar dengan paksa dari keluarganya. Dari apa? Dari masa anak-anaknya. Dari apa saudara? Dari masa kesenangannya. Dari apa saudara? Dari cara dia bermain dirampas keluar. Kamu hari ini saya ambil untuk jadi budak. Saya culik kamu jadi budak. Nggak boleh lagi. Dia keluar dan jauh dari keluarganya di Israel. Dan dia dibawa ke mana? Ke negeri, namanya negeri Aram. Saudara, ini bukan pilihannya dia. Dia dipaksa, dirampas hidupnya. Saya yakin saudara, kalau orang kita mengalami kondisi seperti ini, pasti akan timbul rasa sakit. Hati kita terluka enggak? Terluka loh. Sakit enggak? Sakit loh. Hidupnya dirampas. Kesenangannya dirampas, masa anak-anaknya dirampas dan dijadikan budak, pelayan untuk istrinya Naaman. Saudara, tadi pagi saya bercerita saudara. Saya anak tunggal, ya, anak tunggal. Papa saya waktu itu suka main judi, main perempuan, terus suka minum-minuman, uangnya habis. Mama saya bilang, "Mah, uang belanja." Terus papa saya bilang, "Utang aja, utangnya sudah terlalu banyak. Tukang sayur sana diutangi, tukang sayur di situ diutangi, semua diutangi. Utang kemana saja? Kemana-mana sudah." Saudara, stres mama saya. Lihat perilakunya papa saya. Siapa yang wanita tidak stres kalau suaminya seperti itu? Setuju enggak? Ya, semua pasti stres kan? Semua pasti stres. Terus apa yang dilakukan mama saya? Mama saya mencubitin saya. Cubit sampai bekas. Bahkan ada kayu beting itu ceples ya. Tas. Gitu. Naruh apa namanya? Sepatu enggak bener aja langsung. Stres, mama saya stres. Saya tanya waktu saya besar, "Mah, kenapa mama lakukan itu? Kenapa hari sering dicubitin? Kenapa hari sering seperti?" Jawabannya, "Karena mama stres." Dan saya katakan sama mama saya, "Mah, hari itu terluka loh. Waktu mama saya masih hidup, saya terluka loh. Saya sangat sakit hati sama mama saya. Tapi itu semua sudah saya bereskan sebelum mama saya meninggal." Saudara, dengan perlakuan seperti itu aja saya terluka. Terlebih lagi, siapa? Anak gadis, anak perempuan dari budak Naaman diambil, dipaksa. Dia sakit hati lah. Dia tidak peduli dengan orang Aram. Orang Aram lah yang membuat hidupku saya seperti ini. Dia tidak peduli harusnya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lah yang mengambil hidup saya. Buat apa saya peduli dengan orang yang tidak peduli dengan saya? Buat apa saya mengasihi orang yang tidak mengasihi saya? Buat apa saya memperhatikan orang yang tidak memperhatikan masa depan saya? Buat apa? Buat apa saya memberitakan kabar baik kepada orang itu adalah orang yang begitu jahat dalam hidup saya? Buat apa? Saudara, itu alasan kedua. Kenapa dia harusnya tidak memberitakan kabar baik. Alasan ketiga saudara, yaitu apa? Pandangan geologi politik saudara. Maksudnya ya apa saudara? Saudara tahu bahwa teks yang kita baca ini saudara, itu Israel sama Aram itu sedang perang dingin. Gencatan senjata, sementara waktu. Kalau kita baca dari kitab
kitab demi kitab di perjanjian lama, maka kita menemukan saudara bahwa berulang kali, apa saudara? Israel bertempur dengan Aram. Kita tahu saudara kalau sebuah peperangan itu dimenangkan oleh siapa? Otaknya. Siapa otaknya? Bukan raja. Otaknya siapa? Panglima. Siapa panglimanya? Naaman. Dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan karena Naaman yang begitu Tuhan pakai. Di mana dia begitu cerdik, di mana dia bisa mengatur strategi. Dan kondisi saat itu adalah Israel dan negeri Aram sedang bertempur, perang dingin. Nah kalau seandainya saya beritakan, Naaman itu bisa sembuh. Datang aja ke Nabi, datang aja ke Israel. Di sana ada Tuhan. Saudara, kalau Naaman sembuh dan waktu pas bertempur, kan merugikan. Merugikan siapa? Israel kan? Sebuah keuntungan kalau Naaman itu sakit. Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan kalau Naaman itu tidak sembuh dari sakit kusta. Kenapa saudara? Supaya mengurangi kekuatan tentara. Sehingga Israel bisa menang lawan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kalau kita simpulkan saudara, seharusnya tidak ada pemberitaan kabar baik. Seharusnya tidak ada pemberitaan Injil. Seharusnya tidak berbicara bahwa di sana ada Allah yang bisa melepaskan. Di sana ada Allah yang bisa menyelamatkan. Harusnya tidak keluar dari mulut seorang anak gadis yang telah menjadi budak. Seharusnya. Kenapa? Karena dia masih anak. Kenapa? Karena dia masih perempuan. Dia masih perempuan. Kenapa? Karena dia diculik. Kenapa? Karena negerinya sedang berperang dengan kerajaan Aram. Saudara. Seharusnya dia diam. Dia tidak membicarakan Allah yang ajaib. Dia tidak membicarakan Allah yang mampu menyembuhkan. Seharusnya dia tidak bicara tentang apa? Ada pelepasan, ada di Israel. Seharusnya enggak. Dan kalau kita teliti saudara, satu persatu. Maka alasannya anak gadis ini sebenarnya rasional enggak? Perempuan di bawah umur, diculik, dan kondisi negaranya sedang apa? Perang dingin. Saya punya alasan begitu banyak untuk tidak membicarakan kabar baik. Dan itu rasional. Saudara. Tetapi kenyataan yang kita baca, anak gadis ini saudara memberitakan kabar baik. Kabar pelepasan, kabar yang menyelamatkan saudara. Sedangkan saudara, kalau kita lihat yang baca tadi, orang yang hidupnya baik-baik saja, orang yang punya statusnya, derajatnya tinggi, yang punya kedudukan mulia, yang punya harta, yang punya kekuasaan, tidak memberitakan kabar baik. Siapa itu? Siapa? Raja Israel. Betul ya? Raja Israel. Waktu Naaman datang membawa surat, saudara, justru yang dilihatnya apa? Ini sebuah kode. Kode apa? Pertempuran antara Israel dan Syria, saudara. Dengan Aram, kerajaan Aram ini, saudara. Ini sebuah kode, harus bertempur. Kenapa? Loh, kamu minta saya sembuhkan. Padahal, saudara, yang dimaksud dari surat itu adalah apa? Yang dimaksud dari surat itu adalah, ini adalah Israel ada di wilayah, minta tolong. Siapa yang bisa tolong? Panglima saya, bukan minta tolong kamu sembuhkan, bukan. Semua itu ada di otoritasmu. Tetapi justru engkau melihat ini sebagai apa? Kode untuk pertempuran kerajaan Aram melawan kerajaan Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kalau kita lihat saudara, ini Raja Israel mana saudara? Ya dikatakan, tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari apa? Gara-gara terhadap aku saudara. Ini aneh saudara. Aneh. Ya. Justru kondisi yang baik, punya harta, punya tata, punya kekuasaan, dia tidak melakukannya. Justru dia menantang untuk apa terjadi pembunuhan. Tapi seorang anak perempuan justru memberitakan kabar baik. Siapa raja ini? Raja Yerobeam. Anak Ahab saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat saudara, Yoram anak Ahab ini
menjadi raja di Samaria itu tercatat di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1. Dikatakan di sana, dia raja yang jahat, raja yang tidak baik. Sedangkan saudara, anak ini memberitakan kabar baik. Kenapa pertanyaannya? Apa yang membuat anak ini mengalami dan melakukan pemberitaan kabar baik? Di dalam perenungan saya saudara, saya melihat bahwa anak ini punya pengenalan akan Tuhan itu begitu luar biasa. Pengenalan akan Tuhan itu begitu luar biasa hingga anak ini saudara membuat dirinya kagum terhadap apa? Terhadap Tuhan yang dia pelajari, yang dia tekuni, yang dia dengar terus menerus. Saudara, kalau kita lihat di dalam catatan tradisi zaman pendidikan purbakala, seorang anak Israel itu saudara, kenapa Israel begitu maju? Karena mereka begitu menekankan pendidikan. Umur 6-7 tahun saudara, orang-orang anak di Israel itu diajari harus hafal apa? Harus hafal Taurat. Hafal dan sebutkan. Cara menyebutkan, cara menghafalkan, cara melantunkan ayat-ayat itu. Habis hafal saudara, umur 7-6 tahun ke atas sampai 12 hingga 13. Mereka diajari makna dari apa yang dihafalkan. Diajari isinya apa, maksudnya apa. Sehingga dia mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan. Saudara, yang kasih dalam Tuhan. Maka anak gadis ini dia punya pengenalan yang luar biasa yang membuat kagum akan Tuhan. Maka dia berkata apa saudara? Dia berkata saudara, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari apa? Penyakitnya saudara. Saudara, aku kasih dalam Tuhan, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita perlu tahu saudara bahwa kehadiran nabi zaman saat itu identik dengan apa? Identik dengan kehadiran Tuhan. Saya ulang lagi, kehadiran nabi itu diidentikan dengan kehadiran Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian saudara? Karena nabi itu pembawa firman Tuhan, penyampai firman Tuhan. Tidak mungkin kalau ada firman, tidak ada yang berfirman. Tidak mungkin ada suara, tidak mungkin ada kata-kata kalau tidak ada yang berkata-kata. Kalau ada nabi, beginilah firman Tuhan. Berarti apa saudara? Berarti di situ ada Tuhan. Maka kalau ada jemaat saya tanya sama saya, loh gereja yang ada Tuhannya itu seperti apa? Gitu, tanya sama saya. Apakah seperti orang yang berdiri langsung geplak gitu? Apakah seperti itu? Atau kalau ada yang sakit terus di touch sembuh, langsung jalan. Oh, ada Tuhannya. Atau ada yang memakai bahasa apa namanya? Hah? Bahasa planet ya orang ya. Bahasa yang lain, itu baru ada Tuhannya. Ya? Enggak saudara. Pada saat gereja menyampaikan firman-Nya, di situ pasti ada Tuhan. Dia menyampaikan firman-Nya benar, pasti di situ ada Tuhan. Karena apa? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, maka pada saat Nabi membawa firman, di situ diidentikan, oh ada Tuhan. Maka sama saja dengan anak kecil mengatakan, di situ ada Nabi, di situ ada Tuhan yang mampu menyembuhkan, mampu menyelamatkan, mampu yang melepaskan Naaman dari aib seumur hidup. Kenapa saya katakan kusta itu penyakit aib seumur hidup, saudara? Itu bukan penyakit sembarangan, saudara. Orang di perjanjian lama kena kusta, itu artinya dia kena kutuk dari Tuhan. Kena kutuk, kena malapetaka, saudara. Dan dia harus tanggung itu seumur hidupnya. Setelah dia mati, orang cerita itu sayang. Panglima Naaman, begitu luar biasa, tapi kena kusta. Malu keluarganya. Cucunya malu, keturunannya malu. Aib seumur hidup. Kenapa? Karena ini bukan penyakit sembarangan. Diidentikan ya sebagai penyakit yang kena kutuk dari Allah, saudara. Kalau kita membaca kitab Lukas, saudara, kitab Lukas, Yesus pernah berkata, di zaman Naaman
tidak ada seorang pun yang penyakit kusta disembuhkan kecuali Naaman. Kalau kita baca kitab Lukas, di zaman Elisa banyak sekali orang sakit. Tapi tidak ada yang disembuhkan. Yang disembuhkan hanya satu, yaitu siapa? Naaman. Saudara, kok bisa-bisanya wanita ini mengatakan apa? Jika kiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan apa? Menyembuhkan. Padahal dia tidak pernah melihat orang kusta di zaman Nabi Elisa. Di Samaria begitu banyak yang disembuhkan. Tapi dia bisa berkata, pasti sembuh. Dari mana? Padahal kitab Lukas, Yesus berkata, di zaman Nabi Elisa tidak ada seorang pun orang kusta yang disembuhkan. Kok bisa katakan pasti sembuh? Saudara, ini karena apa? Kok anak ini bisa ngomong begini? Dan memang kenyataannya sembuh. Saudara, pada saat dia kecil, dia dididik dengan baik bahwa Allah itu yang membuka laut Teberau. Allah yang mencukupkan apa bangsa Israel dengan mana yang turun. Pada saat bangsa Israel haus, Allah membuka apa batu, karang yang begitu keras dibuka keluarkan air. Allah yang memimpin Allah yang memimpin bangsa Israel pada saat engkau kedinginan, Tuhan kirim tiang api di malam hari supaya engkau tetap hangat. Di pagi hari, di siang hari, sampai menjelang sore, begitu panas, begitu kering, Tuhan kirimkan tiang awan. Untuk apa? Melindungi. Maka saudara, pada saat dia hidup, pada saat umur 11 sampai belum mencapai 12, dia sudah mendengar kisah-kisah yang ajaib dan mengagumkan. Dan dia yakin saudara, kalau Allah bisa membuat laut Teberau terbelah menjadi dua. Kalau Allah bisa membuat bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai gambaran bahwa Mesir adalah sebuah negara yang adidaya yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi Allah mampu, apalagi masalah penyakit kusta. Inilah sebuah kekaguman, itu gampang, hal yang kecil. Dia mengenal Tuhan dan dia mengagumi Tuhan. Maka dari itu saudara, dia bisa bercerita kepada istri Naaman. Saudara, saya mengamati ya, orang yang kagum adalah orang yang menceritakan hal yang indah di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Orang yang kagum itu adalah orang yang menceritakan hal yang indah, hal yang luar biasa di tengah kondisi yang tidak baik. Kenapa dia masih bisa cerita yang indah? Kenapa bisa menceritakan hal yang luar biasa? Padahal hidupnya tidak baik-baik saja kok. Kenapa? Karena apa yang didengar, apa yang ditangkap itu jauh lebih hebat, jauh lebih indah, jauh lebih manis daripada apa yang dialaminya. Jauh saudara. Hal inilah saudara membuat saya punya pengalaman tersendiri. Waktu saya visitasi ke rumah jemaat ya, ke rumah jemaat yang lama tidak ada kabarnya karena waktu itu COVID ya, COVID. Saya datang ke sana, saya tanya satu kata, bagaimana kabarmu? Saya tanya bagaimana kabarmu? Mulailah matanya berkaca-kaca dan mengeluarkan air mata. Loh, apa yang salah dengan pertanyaan saya? Saya tanya apa? Bagaimana kabarmu? Kan biasa ya, bagaimana kabarnya? Kan gitu ya. Saya tanya bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarnya? Keluar air mata. Barulah dia cerita dan saya tahu saudara, bahwa selama 2 tahun ini, 2 anaknya meninggal. Yang satu kena COVID, yang satu kecelakaan di depan rumah sakit Mitra Waru. Saya tahu karena rumah saya di perumahan Delta Sari sana, jadi dia cerita itu kan sama saya. Dia cerita saudara, yang anaknya kena COVID. Anak yang kena COVID ini gajinya enggak seberapa, di bawah UMR. Buat makan aja susah. Tapi dia begitu hemat, dia begitu luar biasa mengatur keuangannya. Supaya apa? Supaya bisa ngasih papa mamanya. Dia abaikan dirinya, supaya keluarganya, papa mamanya baik.
anak yang pertama ini kena COVID, belum berkeluarga. Anak yang kedua, 8 bulan kemudian, terjadi kecelakaan. Waktu pas nyebrang di rumah sakit Mitra Waru, nyebrang, ada orang yang kerja, ya, nyetir buanter, mungkin dia terlambat, tabrak, dus! Keluarlah darah dari hidung, dari telinga, dari mulut, pendarahan. Dan mati juga. Anak ini saudara yang kerja ini gajinya lumayan. Tapi walaupun lumayan sudah dihemat dengan rupa, bahkan dia bercerita, kalau sakit loh saudara, dia jarang mau ke dokter. Kenapa? Supaya uangnya itu saudara cukup untuk kalau orang tuanya ke dokter. Ya, kalau dua-duanya ke dokter, dua-duanya berobat, minum obat, maka uangnya apa? Tidak cukup. Karena orang tuanya sudah sepuh. Dan 2 anak yang dibanggakan ini meninggal, saudara. Dia ceritakan itu. Saudara, inilah kisah nyata. Kisah yang saya dengar waktu saya visitasi. Bukan keluarga orang kaya. Apakah hidupnya pahit? Ya. Siapa yang hidupnya tidak pahit? Kita kehilangan suami aja sedihnya luar biasa. Kita kehilangan istri yang meninggal sedihnya luar biasa. Terlebih-lebih kalau kita kehilangan anak. Kenapa saya mengatakan terlebih-lebih? Karena banyak orang yang meninggal berkata, seharusnya papa dulu yang meninggal. Seharusnya mama dulu yang meninggal. Kenapa kamu dulu yang meninggal? Mama ini sudah tua, papa ini sudah tua. Kenapa? Justru kamu yang meninggal dulu. Sedih sekali. Walaupun air mata bercucuran saudara, dia menceritakan tentang anak segala kebaikannya di hadapan saya. Kenapa saudara? Karena orang tua ini bangga, kagum dengan apa? Anaknya. Walaupun kondisinya tidak baik, kondisinya pahit, kondisinya sulit, dia masih mampu menceritakan tentang apa? Anaknya. Karena anaknya punya pribadi yang luar biasa, pribadi yang kagum. Saya banyak ketemu orang kok, tidak sedikitnya orang tua menjelekan anak-anaknya. Betul ya? Cerita anak saya kayak gini, anak saya gitu, anak saya. Bahkan ada saya melayani anaknya mati pun orang tuanya enggak nangis. Ada. Tapi enggak beda dengan orang ini, saudara. Kenapa? Karena anak ini punya pribadi yang kagum. Luar biasa yang bikin orang tuanya kagum. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang juga dialami oleh siapa? Anak gadis ini. Dia tahu tentang Tuhan. Dia belajar banyak tentang Tuhan. Karena sistem hukum di Yahudi pendidikannya menekankan tentang pendidikan tentang Tuhan. Terus menerus dan cerita dan pengenalan itu membuat dia begitu kagum. Maka di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah permasalahannya, ketidakadilannya, sakit hatinya, dia masih berkata, ada Tuhan di Israel yang menyembuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua bukan orang Kristen yang baru. Berulang kali kita mendengar firman Tuhan, betul kan? Berulang kali kita mendengar firman Tuhan. Tapi pertanyaan firman Tuhan yang saudara dengar, saya dengar, itu sebatas di mana? Itu hanya sebatas di pengetahuan. Saya tahu Tuhan itu kasih, ya. Saya tahu Tuhan itu baik, ya. Saya tahu Tuhan itu menjaga, iya. Saya tahu Tuhan yang memberkati hidup saya, iya. Tapi sampai ke dalam apa? Kekaguman, ya Tuhan luar biasa. Luar biasa. Jika engkau tidak memberkati saya tidak bisa sampai di sini. Jika Tuhan tidak menolong saya, mungkin saya sudah mati. Saya kagum dengan pemeliharaanmu. Maka orang-orang yang demikian saudara, dimanapun situasi dan kondisinya, itu akan bercerita tentang apa? Kebaikan Tuhan. Dia tidak banyak alasan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Oh, di situ rame, di situ agamanya beda. Ini sorry ya, ini mulai kantor, jangan dikait-kaitkan. Saudara, Injil itu mewarnai dunia, mempengaruhi hobimu, mempengaruhi dan mewarnai pekerjaanmu, mempengaruhi dan mewarnai apa? Rumah tangga kita, sekolah anak-anak kita, semuanya Injil adalah terang dunia. Tidak ada sekat-sekat. Tapi justru kita membuat sekat. Gak bisa loh, ini komunitasnya apa? Pekerjaan. Maka ada teman saya, bukan teman saya, anak remaja saya, sudah almarhum saudara. Saya punya anak didik yang cinta Tuhan ya.
cinta Tuhan. Dia punya teman yang tidak cinta Tuhan. Pada saat nyangkruk ngafe sama-sama, temennya itu ngomong sama saya. Temennya ngomong gini, kalau kamu nyangkruk di sini, jangan ngomong gereja, jangan ngomong Tuhan. Ngomong game saja, ngomong hobi aja. Jangan ngomong game, ngomong hobi. Orang yang ngomong ini sudah meninggal. Kecelakaan, kira-kira sebelum COVID. Kecelakaan, ini cerita yang berbeda, saudara. Dia sekat. Ini waktu ngobrol, tidak boleh ngomong Injil. Waktu ini ngomong Injil cukup di gereja. Tidak begitu, saudara. Anak gadis perempuan aman ini tidak menyekat dirinya. Aduh, aku ini terluka, aku ini diculik. Aku tidak mau ngomong Injil deh. Tidak, saya ini anak kecil, tidak punya apa-apa, tidak ngomong Injil. Tidak, saya ini perempuan, patriarki, perempuan lebih rendah. Saya tidak mau ngomong Injil, karena suara saya pasti tidak didengar. Tidak, dia tetap menyampaikan, saudara. Kenapa? Ya karena dia pengenalan akan Tuhan membuat dia kagum. Pertanyaannya saudara, kita belajar firman Tuhan tiap minggu. Bahkan tadi saya lihat warta tentang apa Pak? Baptisan. Ya, betul ya tadi ya. Baptisan yang dia pembicaraan Pak Emil. Saudara, apakah semua karya, semua perbuatan, semua pengajaran sampai ke satu titik di mana Anda kagum dengan apa yang Allah lakukan, saudara? Saudara, pada saat Yesus ada di dunia, saudara, ada 2 orang buta. Ya, ada 2 orang buta berseru, Yesus tolong saya, sembuhkan saya. Saudara, dari mana dia dengar bahwa Yesus adalah guru yang ajaib, guru yang luar biasa, guru yang menyelamatkan, guru yang menyembuhkan. Dari orang-orang yang lewat, kan dia seorang pengemis. Pengemis di depan pintu gerbang. Dia sering kali mendengar apa yang orang katakan dan bicarakan tentang Yesus, saudara. Pada saat Yesus lewat, saudara, dia buta sejak kecil. Oh, Yesus lewat. Dia mengatakan, guru, Yesus sembuhkan saya. Akhirnya apa, saudara? Tuhan sembuhkan 2 orang mata yang buta ini sejak lahir. Hidupnya adalah hidup yang hanya melihat gelap. Tidak ada hidup yang warna-warni. Saudara, pada saat Tuhan Yesus sembuhkan 2 orang buta ini, sembuh. Apa pesannya Yesus? Yesus berkata apa, saudara? Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi apa, saudara? Mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Yesus katakan jangan kamu ceritakan siapa-siapa. Kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Supaya orang itu datang kepada Tuhan Yesus bukan karena mujizatnya, bukan karena kuasanya, tapi mereka datang karena firman-Nya. Berapa banyak orang Kristen datang karena firman-Nya. Bukan melihat wah yang ajaib, yang luar biasa. Enggak banyak, saudara. Lihat spektakuler, Tuhan Yesus jangan kau sampaikan. Tapi saudara, kenyataannya 2 orang buta ini pergi dan memasyurkan dia seluruh daerah itu, saudara. Kenapa? Jawabannya adalah karena dia terlalu kagum dengan Tuhan. Saya buta sejak kecil, saya enggak tahu apa-apa mana yang warna merah, warna kuning, warna hijau, saya enggak tahu. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Dia betul guru yang ajaib, guru yang pembebas saya, pelepas saya. Dia luar biasa, saudara. Maka apa, saudara? Maka dia begitu kagum, dia beritakan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan hari ini untuk kita semua adalah, apakah pengenalan akan Tuhan yang diajarkan tiap minggu, yang diajarkan tiap Rebu, mungkin ada renungan tiap hari yang disampaikan oleh gembala sidang atau hamba-hamba Tuhan di tempat ini, itu sampai ke taraf kekaguman. Kalau saudara kagum, saudara dekat ngobrol tentang, bro, kamu punya masalah dengan keluarga, datang ke Yesus, pasti Tuhan tolong. Pada saat temanmu mengalami kesulitan keuangan, kita datang pada Yesus, pasti engkau tolong. Pada saat kita sedang menghadapi apa, saudara, menghadapi begitu masalah dan teman-teman kita, nanti jiwamu tidak selamat loh. Ayo datang kepada Tuhan Yesus, pasti diselamatkan. Kenapa, saudara? Kekaguman itu menabrak dan mendobrak semua sekat. Bahkan kepahitan dan kedukaan yang harusnya membatasi orang itu bercerita, dia didobrak.
Karena apa? Karena Allah yang dipahami, Allah yang dipelajari adalah Allah yang luar biasa. Yang bisa membelah laut Hebrau, Allah yang bisa mengirim 10 tulah, Allah yang tidak ada Allah seperti itu. Maka apa saudara? Di tengah kondisinya dia bercerita tentang kabar baik. Ada keselamatan, ada pelepasan, ada kesembuhan di negeri Israel. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan. Maka hari ini saudara, pertanyaannya adalah, apakah saudara kagum kepada Tuhan? Saudara kenal Tuhan yang mati, yang menjadi manusia? Ya. Saudara percaya? Ya. Apakah saudara kagum dengan Dia? Saudara kagum, ya Tuhan, aku kagum dengan karyamu, aku kagum dengan perbuatanmu, aku kagum dengan keajaibanmu. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak memberitakan? Mengapa kita tidak menyampaikan? Mengapa kita hanya menyimpan dan tutup hanya untuk GKT Cita Raya di tempat ini? Orang lain tidak perlu tahu, pembantu kita tidak perlu tahu, sopir kita tidak perlu tahu, staf-staf kita tidak perlu tahu, orang-orang kolega-kolega kita tidak perlu tahu. Apakah itu yang dimaksud kekagum akan Tuhan? Mari hari ini saudara, tema yang diberikan kepada saya tentang penginjilan. Saudara kenal Tuhan, sudah sangat cukup sudah kenal Tuhan. Biarlah itu masuk dalam hati saudara dan berkata, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Saya akan kagum dan selalu kagum akan Dia. Mari sebagai komitmen kita kepada Tuhan, Tuhan saya mau belajar kagum. Saya mau belajar pengenalan Tuhan itu bukan sekedar hanya ada di pengertian saya, tapi masuk di hati saya, masuk begitu dalam sehingga saya kagum. Mari sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, kita membaca ayat ini 2 kali tanpa menyebutkan alamatnya. 1, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini. Tuhan, ampuni kami, maafkan kami, karena pengenalan kami hanya sebatas pengetahuan kami. Tidak masuk menyerap begitu baik di dalam hati kami. Sehingga kami kurang kagum, bahkan tidak kagum akan Engkau Tuhan. Kami terlalu banyak alasan untuk tidak menceritakan Engkau. Mulai hari ini Tuhan kami berkomitmen akan menceritakan segala perbuatan-Mu di semua orang. Pimpin kami, berkati kami. Jadikan kami orang Kristen yang lebih dewasa. Orang Kristen yang lebih mencintai. Orang Kristen yang hidup berkorban bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.